Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad. Shalla alaika Allah ya ilmal huda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan seluruh hadirin, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, seluruh jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kembali kita dapat hadir melaksanakan salat subuh berjamaah dan masih berada di bulan Syawal. Kita diberikan kesehatan, kesempatan. Baru kurang lebih 3 minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Telah lewat Idul Fitri, wajah kita nampak bersih subuh ini, hati juga bersih, dompet pun ikut-ikutan bersih. Biasanya habis Idul Fitri ini banyak keluar THR, habis bersih lah semua. Cuman sebagian ibu-ibu kadang terbantu THR anak-anak, Bu ya. Anak-anak dapat THR, kata maknya biar mak yang nyimpan dulu. Sampai rayu tahun depan pun tak balik-balik duit kawan tu lagi. Ini investasi bodong tu, itulah Bapak Ibu sekalian. Diinvestnya ke maknya tak nampak. Tapi namanya uang anak, ya uang mak juga sebenarnya. Maka Bapak Ibu sekalian, dah kurang lebih 3 minggu kita merayakan Idul Fitri, tapi masih ada Syawal beberapa hari ke depan. Tak lama lagi tentunya kita juga akan menghadapi hari raya kita yang kedua, Idul Adha. Idul Adha kalau kita tengok di kalender itu jatuh pada tanggal 17 Juni kalau tak salah. Muhammadiyah melalui sidang tarjih wa tajdid sudah menetapkan 17 Juni. Di kalender juga kita perhatikan kalau tak ada perubahan nanti juga 17 Juni. Ini panjang juga liburnya, pas pula libur semester anak-anak biasanya kenaikan kelas. Maka alhamdulillah subuh ini kita dapat bermajlis ilmu menjelang nanti waktu syuruq. Waktu syuruq kita jam berapa Pak? 6:05, berarti jam 6:15 paling lama insyaallah nanti kita akan mengkaji kitab Fathul Qarib pada subuh kali ini. Bersalawat kita ke hadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada bab kajian fikih kita pada subuh kali ini, ada beberapa tradisi yang biasa kita laksanakan selepas atau sehabis merayakan Idul Fitri. Di antaranya adalah tradisi kunjung berkunjung, silaturahmi, atau kemudian kita bikin kegiatan halal bihalal. Ada sebagian orang pula yang mengatakan kegiatan-kegiatan ini tidak ada contohnya dari Nabi. Lalu kemudian mengklaim ini bid'ah. Kan banyak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena kita mengaji fikih pada subuh ini, kami jelaskan kembali, kami sampaikan ibadah itu Bapak Ibu sekalian di dalam ajaran agama kita ada dua. Ada ibadah mahdhah kata para ulama fikih, ada ibadah ghairu mahdhah. Apa bedanya? Kata Imam Al-Ghazali, ibadah mahdhah itu ibadah murni yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya harus sesuai dalil. Itu ibadah mahdhah. Apa contohnya? Rukun Islam itu ibadah mahdhah semuanya. Syahadat, bunyi syahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh dikurang, tak boleh ditambah, tak boleh diganti-ganti. Salat jumlahnya, waktunya, caranya, tempatnya itu sesuai dengan nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh kita modifikasi salat itu. Subuh 2 rakaat karena kita baru bangun tidur, buatlah jadi 4. Tidak bisa, walaupun menambah. Harusnya kan kita berpikir kalau makin banyak makin baik. Dalam hal ibadah mahdhu tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Dikurangi pun tak boleh kalau tanpa sebab. Kalau nanti masuk bab qasar itu nanti lain ceritanya. Ini kan rukhsah. Di jamak ini bab rukhsah nantinya. Tapi dalam keadaan normal diubah caranya, diubah waktunya tak bisa. Waktunya ditetapkan oleh ulama. Inilah yang dikaji nanti dalam bab fikih itu ibadah mahdhu. Karena dia terikat caranya. Kapan masuk waktunya? Zuhur itu diantaranya ketika matahari tepat di atas kepala lalu bergeser sedikit ke barat. Kalau tegak kita di tengah panas, nampak ada bayangan sedikit ke arah timur, itu dah masuk waktu zuhur. Kalau belum ada bayangan, kita letakkan benda, tidak ada bayangan sama sekali, berarti matahari tepat di atas kepala baru itu. Tapi kalau udah bergeser dia sedikit saja ke arah barat, kan nampak bayangan ke timur, berarti dah masuk waktu zuhur. Itu salah satu cara menentukan waktu masuk sholat zuhur. Tapi karena teknologi dia canggih, muazin setiap kali mau azan tidak perlu tegak-tegak di tengah panas lagi. Kita ada punya jam digital. Nah, jam ini juga hasil pendapat ulama. Ini metode hisab Bapak Ibu sekalian, jam yang kita pakai ini. Maka dengan adanya jam ini biasanya di masjid kan ada juga waktu sholat sepanjang masa. Itu juga hasil ijtihad melalui metode hisab para ulama. Jadi kita tahu nanti kapan masuk waktu maghrib pada bulan Januari tanggal sekian nanti. Kan ada biasanya metode hisab. Nah, maka waktunya itu juga ditentukan sesuai dengan dalil. Puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Jangan kita bikin-bikin pula sampai asar aja lah. Makanya kami sering mengingatkan, jangan ajarkan anak kita puasa setengah hari. Kalau dia ternyata tak kuat sampai nanti zuhur, kita katakan puasanya tak selesai hari ini, puasanya tak sempurna. Karena puasa itu sampai maghrib berarti batal ya puasanya. Kalau nanti kita ajarkan sampai zuhur, dia akan meyakini puasa itu boleh sampai zuhur, boleh sampai asar. Padahal dia tidak sedang berpuasa. Artinya puasa itu waktunya Allah tetapkan mulai dari subuh sampai maghrib. Tak boleh dikurang, tak juga boleh ditambah. Tanggung sampai maghrib, habis tarawih je lah kita berbuka. Tak pula boleh. Sunnah berpuasa itu menyegerakan. Menyegerakan maksudnya dah berbunyi azan, dah berkumandang azan, langsung kita berbuka. Dia diatur caranya, waktunya. Tak boleh kita bikin puasa dengan cara dan waktu kita sendiri. Ada puasa sunnah nanti di bulan Zulhijjah yang takkan lama lagi. Nanti ada puasa umpamanya hari Arafah. Nanti ada puasa sekarang masih bulan Syawal. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, 6 hari itu boleh di awal kata Nabi, boleh di akhir, boleh di tengah, boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Nah, ini kan caranya kan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak boleh kita buat-buat sendiri. Oh, kita bikin juga lah puasa 6 hari di bulan Zulqa'dah. Tidak ada contohnya tu. Maka tidak bisa kita bikin seperti itu. Kalau mau dibikin puasa Senin Kamis silakan, ada perintahnya. Tapi yang tidak ada, tidak bisa kita ada-adakan. Itu dalam hal ibadah mahdhu tadi. Apalagi haji. Haji ini kalau dibikin di kota Makkah pelaksanaannya padat betul. Kita ganti aja lah. Karena kita di Pekanbaru bikin aja lah di Masjid Raya An-Nur. Contohnya. Tidak bisa. Karena memang perintahnya ke sana. Tempatnya diatur oleh Allah. Waktunya. Kalau bulan Zulhijjah ramai betul. Akibatnya kuota membludak. Sampai kini kalau mau daftar berapa tahun gini Pak? Ada 30 tahun Pak ya. Menunggu jadwal keberangkatan haji itu.
Kalau bapak umur 50 sekarang baru mendaftar haji, 80 tahun nanti. Dah berganti 6 kali, berapa kali presiden diganti itu dah. 6 kali ganti presiden, baru kan berangkat awak. Lama betul kalau begitu. Kita buat ajalah setiap bulan ibadah haji. Tak bisa. Karena perintahnya cuma hanya ada di bulan Zulhijjah saja. Waktunya ditetapkan oleh Allah. Tak boleh kita ganti-ganti. Mana rukunnya, mana sunnahnya sudah ditetapkan. Nah, ini ibadah mahdhu yang mengurang, menambah, memodifikasi, itu yang bid'ah namanya tadi. Tapi ada yang kedua, ibadah ghairu mahdhu. Ibadah yang tujuannya juga mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia bukan dalam bentuk ibadah murni. Apa contohnya? Banyak. Adat istiadat itu juga bentuk ibadah ghairu mahdhu. Halal bihalal itu termasuk ke dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Bab tolong menolong, sedekah, zikir kata ulama juga termasuk dalam bab ibadah ghairu mahdhu. Maka jumlahnya, waktunya, tempatnya tidak diatur. Terserah. Bapak mau zikir di rumah, mau di masjid, mau habis zuhur, mau habis isya, ya tidak ditetapkan. Cuma nanti diatur adab-adabnya. Ini ghairu mahdhu. Dia tidak terikat ibadah itu. Mau bapak ibu baca ya rahman, membaca apa zikir-zikir tertentu, subhanallah 10 kali, 100 kali, 1000 kali di luar selesai sholat. Kalau itu kan ada beberapa anjuran, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, atau ada riwayat yang menyebut 25 ditambah 25 la ilaha illallah 100 dia. Selain daripada itu dia tidak terikat. Kapanpun, berapapun jumlahnya, dimanapun tempatnya, tidak ditentukan. Maka ini nanti dakwah juga termasuk. Makanya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi kata para ulama. Kemudian Isra Mi'raj, nuzul Quran, ini kan peringatan-peringatan dakwah isinya cuman. Kan ada yang aneh-aneh kita bikin dalam kegiatan itu, Pak. Ini juga termasuk ghairu mahdhu kata para ulama. Yang menjadi batasan selagi tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Nah, jadi adat itu boleh diterapkan asal tidak ada kemaksiatan. Dulu di Sumatera Barat, Bapak Ibu sekalian, tahun 1800-an ribut dua kelompok. Satu kelompok adat, satu kelompok agama. Kelompok adat ingin semua adat istiadat kita pakai di kampung kita ini. Datang ulama-ulama yang belajar di kota Makkah, kembali mereka, lalu kemudian membuat satu pemahaman, kita harus kembalikan semua adat istiadat, tidak boleh dipakai. Kita terapkan hukum syariat Islam. Nah, maka kemudian tak bertemulah pendapat ulama dengan tokoh adat, terjadilah perang. Namanya perang Paderi pada waktu itu. Kan itu tokoh utamanya yang menjadi pahlawan adalah Imam Bonjol. Maka kemudian karena ribut berpuluh-puluh tahun, dia menyebut kurang lebih 30 tahun lamanya, maka dibikinlah kesepakatan. Ada dibikin satu di Bukit Marapalam itu, kemudian dibikin satu perjanjian, adat itu boleh dipakai. Apa bunyi perjanjiannya itu? Adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Syarak mengata, adat memakai. Kan begitu dalam kesimpulannya. Artinya adat tidak kita hilangkan, tapi mana adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ada kesyirikan di dalamnya, kita tinggalkan. Ada adat yang melanggar syariat Islam, kita luruskan. Adat tetap kita pakai, tapi kita sesuaikan dengan syariat Islam. Kan itu kesepakatan dulu. Kalau nak diulang-ulang balik, ribut lagi nanti antara orang-orang adat dengan agama. Artinya adat dengan agama itu sejalan dia, tidak saling bertumburan antara yang satu dengan yang lain. Maka selagi adat itu dia tidak melanggar syariat Allah, silahkan kita laksanakan. Kecuali tadi dalam batas rambu-rambu
yang ibadah mahdo tadi. Itu tak boleh kita tambah-tambah, tak boleh dikurang, tak boleh dimodifikasi. Selain itu dakwah, mau dibikin tiap hari Ahad subuh kajian, terserah, dia tak terikat waktu. Mau dibikin subuh Sabtu, subuh Jumat, setelah asar, setelah isya, setelah maghrib, dia tak terikat waktu sama sekali. Silahkan, judulnya apa terserah, materinya apa terserah, itu kembali kepada kita. Maulid Nabi kan begitu juga, ribut nanti lagi Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan kajian cuman Bapak Ibu sekalian. Apa betul lah cara Maulid Nabi itu? Pembukaan, sambutan biasa dari Pak RW atau ketua pengurus, pengajian. Habis pengajian makan. Itu tambahannya. Kan tidak ada yang aneh-aneh biasanya tuh. Artinya itu cuman dakwah saja. Hanya pengajian biasa. Isra Mi'raj itu juga acaranya. Nuzul Quran itu juga acaranya, termasuk halal bihalal. Cuman kita bikin acara baca Al-Quran, sambutan pengurus, kemudian ceramah, lalu ditutup dengan salam-salaman biasanya. Kan tidak ada yang melanggar syariat di dalamnya. Paling yang ditetapkan ulama ada batasan-batasan. Apa contohnya? Nanti kalau salaman, jangan nanti bapak-bapak salaman dengan ibu-ibu, karena itu dibahas oleh ulama fikih. Karena kalau yang laki-laki dengan perempuan bukan mahram, tak boleh bersentuhan kulitnya ketika bersalaman itu. Kecuali dua, kalau dalam mazhab Syafi'i itu, kecuali anak yang belum akil balik, masih boleh dipegang tangannya itu. Ibu megang anak laki-laki yang masih usia 10 tahun boleh, 7 tahun boleh, karena belum akil balik. Atau orang yang sudah tua renta. Ada nenek-nenek dah 80 tahun ke atas, dah keriput-keriput kulitnya dah, mata pun dah tak nampak-nampak lagi, ya boleh Pak salami itu. Tapi kalau masih muda, dia masih kencang kulitnya itu, tak boleh disalami. Itu dalam mazhab Syafi'i, itu batasan yang ditetapkan. Kecuali yang boleh bersalaman itu kalau dia yang tak boleh itu kalau bersentuhan kulit langsung. Maka kata ulama Syafi'iyah, boleh bersalaman kalau menggunakan alas. Kan begitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak boleh itu kalau langsung kulit dengan kulit. Jadi kalau ibu mau salaman sama bapak, di balik mukena boleh, di balik jilbabnya boleh. Artinya tak langsung kulit bersentuhan dengan kulit. Itu nanti mungkin batasan yang ditetapkan, jangan dilanggar. Kan begitu kalau dalam bab halal bihalal. Maka sering saya ingatkan bapak-bapak kalau nak keliling kampung salaman Idul Fitri silakan, tapi pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan tukang lebih bagus tuh kan, tebal itu. Kelilinglah kampung, salamilah semua orang sekampung, karena kalaupun bersalaman tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Itu paling batasan yang tak boleh dilanggar. Maka Bapak Ibu sekalian, itu sedikit pengantar dalam bab fikih itu, mana yang harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan rukun dan syaratnya, mana yang ghair mahdho tadi yang boleh kita laksanakan asalkan tidak ada larangan syariat di dalamnya. Ini banyak sekali sudah dibahas dalam bab nikah, resepsi itu adat tuh Pak. Nikah itu cuma ijab kabul selesai, kan begitu sebenarnya. Kita bikin resepsi pakai silat segala macam, ini kan cuma tradisi. Kalau kita katakan bid'ah pula tradisi itu, selesai akad nikah, selesai lah undang orang makan, dah selesai. Tapi kita tetapkan pula adat di sana. Selagi tak melanggar syariat, kata ulama, silahkan. Akikah itu potong kambing, undang orang makan, itulah cuma syariat akikah itu. Lalu kita bikin adat, tepung tawar, keliling pula anak tadi, kemudian dicukur rambutnya sedikit-sedikit. Ini juga tradisi sebenarnya. Syariatnya dicukur habis oleh bapaknya sampai botak rambut anak tadi. Kan begitu anjuran sunnahnya. Kita bikin adat tradisi seperti ini, diiringi berzanji nanti umpamanya, itu juga adat tradisi. Selagi tidak ada larangan, maka silahkan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita kembali coba mengkaji kitab Fathul Qarib ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas sebagian tentang bab toharoh dan istinja. Maka dalam bab sebelum kita masuk bab solat ini babnya panjang Bapak Ibu sekalian. Ada satu bab lagi yang belum selesai, mungkin dalam bab mandi mungkin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kata para ulama, orang yang tidak suci
maka dia tak boleh melakukan ibadah. Kalau orang yang belum wudu, maka ada 4 hal yang tak boleh dia lakukan. 1, tak sah kalau dia sholat. 2, tak sah kalau dia tawaf. Kemudian dia tak boleh menyentuh Al-Quran dan tak boleh membawa Al-Quran. 4 ini kalau orang belum wudu, maka tak boleh dia lakukan. Maka tak sah kalau bapak belum wudu lalu sholat, atau nanti belum wudu lalu tawaf ketika melaksanakan haji dan umroh, tidak sah. Maka harus dibahas nanti bab toharoh. Termasuk orang junub. Orang junub lebih daripada 4 tadi, 6. Dia tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh baca Al-Quran, tak boleh membawa Al-Quran, tak boleh juga menyentuhnya, dan tak boleh dia masuk ke dalam masjid. Nah, ini orang yang dalam keadaan junub. Bahkan junub itu lebih berat daripada haid. Kalau orang yang haid, kata ulama, dia boleh membaca Al-Quran apa yang dia hafal. Tak boleh dia membaca ayat-ayat baru dalam Al-Quran. Tapi orang junub melafazkan yang dia hafal pun tak boleh. Ada orang junub duduk depan rumah sambil baca Al-Fatihah umpamanya, tak boleh dia baca itu. Apa sebab, kata ulama, kenapa yang haid tadi sama-sama hadas besar ini, tapi kenapa yang haid itu lebih ringan? Haid itu tidak bisa kita tentukan waktunya. 1. Yang kedua, haid itu waktunya juga panjang. Mandi besar pun ibu itu tidak selesai dia haid, kalau memang belum selesai waktunya. Kalau junub mandi besar selesai dia, singkat waktunya, maka larangannya lebih berat daripada orang yang haid. Kalau yang haid nanti ada 10 larangan, termasuk diantaranya nanti tidak boleh bersenang-senang antara pusat sampai ke lutut, tak boleh dia berpuasa, tak boleh dia melewati masjid. Ini beberapa ketentuan untuk orang yang haid. Ditetapkan oleh para ulama pula, haid itu paling cepat 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Artinya kalau ada ibu-ibu yang lewat daripada itu, maka tidak dikatakan haid tapi istihadah. Istihadah itu orang yang punya penyakit, sehingga orang yang istihadah tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap wajib melakukan semua apa yang diperintahkan oleh agama. Kalau lewat 15 hari, 16 hari ibu umpama yang masih haid juga, maka tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Karena batasnya, kata ulama, 15 hari saja. Lebih daripada itu penyakit. Karena ada orang yang haid sepanjang waktu. Kadang ada orang penyakit seperti ini. Apakah tidak sholat-sholat dia? Apakah tidak puasa-puasa dia? Ditetapkan ulama 15 hari 15 hari. 15 hari pertama itu dia wajib melaksanakan sholat. Nanti 15 hari kedua dia nanti boleh mendapat rukhsah tidak melaksanakan sholat dan puasa. Ini dibahas oleh para ulama. Maka Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita coba, kemarin sudah kita bahas wudu, kalau tak salah bab terakhir. Kita coba pula dalam bab mandi. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Jadi ada 6 sebab kita wajib mandi. 3 diantaranya ada pada laki-laki dan perempuan, dan 3 hanya ada pada perempuan saja. 3 pada laki-laki dan perempuan diantaranya kita baca, wa faraidul ghusl salah satu asya. Bukan, ini dia. Yang menyebabkan orang mandi itu ada 3 pada laki-laki. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu berupa mani. Ketika seseorang keluar mani, walaupun tanpa bercampur, maka wajib dia mandi. Seperti orang yang mimpi, Bapak Ibu sekalian, walaupun tanpa percampuran, maka dia wajib mandi. Atau kemudian orang yang bercampur, walaupun tidak sampai keluar, tetap dia wajib mandi. Ini dalam bab fikih. Ini memang agak-agak detail pula bahasanya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal. Orang meninggal itu juga wajib dimandikan. Ini secara garis besar. Kemudian 3 yang ada hanya pada perempuan, yaitu ketika perempuan tadi bersih dari haid, nifas, dan wiladah. Nah, 3 hal ini hanya ada pada perempuan. Karena sampai hari ini tak ada bapak-bapak yang melahirkan. Nah, ada bapak mengalami masa nifas. Walaupun transgender dia, tetap pada itu. Ada juga nanti mandi besar yang sunnah.
Di antaranya di sini dituliskan mandi besar sunnah ini lebih banyak. Ada kurang lebih 17 keadaan kita disunnahkan mandi juga. Kalau yang 6 tadi wajib, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang 17 ini sunnah. Mana yang sunnah itu? Pertama, ghuslul Jum'ah. Bapak-bapak yang mau melaksanakan sholat Jumat. Di tempat kita ini, sholat Jumat itu bapak-bapak saja. Kemarin ada Ustadz Somad upload video di Facebooknya, itu ada seorang mahasiswa di Afrika itu khutbah Jumat. Lalu kami tengok khutbah Jumatnya itu ketika dia menegur sapa, selalu dia menggunakan kalimat brother and sister, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian kami cari-cari, ternyata di sana yang hadir Jumat itu bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu pun ada Jumat di sana. Artinya kalau di tempat kita kan lazimnya bapak-bapak aja, tidak pernah mak-mak ikut Jumat di sini. Nah, di beberapa tempat ada mazhab yang menganggap ibu-ibu juga harus melaksanakan salat Jumat. Ada yang menghukumi sunnah dia hadir melaksanakan salat Jumat tadi. Nah, tapi di tempat kita yang diwajibkan kita pakai mazhab Syafi'i ini, yang diwajibkan hanya kaum bapak-bapak saja. Nah, ketika kita akan melaksanakan salat Jumat, itu juga ada sunnah mandi besar. Mulai dari waktu subuh sampai nanti kita akan berangkat salat Jumat. Jadi kalau bapak yang salat Jumatnya di waktu jam kerja di kantor, mandinya ketika akan berangkat kerja tadi. Mandilah pada waktu itu. Kan tidak mungkin ngulang mandi dia pada waktu salat Jumat. Kalau dia di kantor, kalau di rumah mungkin bisa. Ini juga sunnah. Kemudian wal aidain, ketika akan salat Id. Nah, ini pernah kita sampaikan kemarin. Ketika akan salat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah mandi besar terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Caranya sama seperti mandi wajib, cuman ini sunnah. Sama-sama mandi besar judulnya. Cuman yang tadi mandi besar wajib, yang ini mandi besar sunnah. Maka salat Idul Adha besok sunnah juga mandi. Salat Id itu kan kita sampaikan berkali-kali sunnah mandi. Lalu kalau Idul Adha itu kita dianjurkan tidak makan dulu sebelum berangkat salat Id. Kalau Idul Fitri dianjurkan makan terlebih dahulu. Tidak harus makan lontong. Yang penting makan menandakan, memastikan hari itu dia tidak puasa lagi. Kan itu salat Idul Fitri itu. Nah, tidak harus lontong, ambil jalan nastar itu 1 biji makan, cukuplah tuh. Nah, yang penting dia memastikan dia tidak puasa lagi hari ini. Nanti dia pakai pakaian terbaiknya. Pergi dengan jalan yang berbeda, pulang nanti dengan jalan yang berbeda, itu sunnahnya. Kalau memungkinkan, kalau tidak mungkin ya macam mana pula caranya? Rumahnya pas di samping lapangan tuh. Nah, sholat Id di lapangan, tentu situ jalannya cuman. Kalau sholat Idnya di masjid, rumah bapak tuh di depan tuh, situlah jalannya cuman. Tidak ada jalan lain. Tidak mungkin pula mutar dia keluar sana pula kan? Nah, nanti pulang balik pula ke sini lagi. Jauh betul mutarnya. Itu beberapa sunnah sholat Id itu. Nah, salah satu di antaranya mandi besar. Mulai dari waktu subuh, waktunya sampai nanti kan berangkat salat Id. Kemudian juga disunnahkan ketika wal istisqa. Kalau ada nanti biasanya kan ada kita nih asap. Nah, biasanya kalaulah mulai nanti orang bakar-bakar lahan, asap terus banyak. Kemudian banyak di beberapa tempat kita bikin salat istisqa, minta hujan. Nah, ketika akan berangkat salat istisqa juga sunnah mandi besar. Nah, ini juga istisqa. Kemudian juga salatul khusuf. Khusuf salat gerhana bulan. Biasanya pas terjadi gerhana bulan kita bikin salat, itu juga sunnah mandi. Kemudian wal kusuf. Kusuf gerhana matahari. Nah, jadi ada kusuf, ada khusuf pakai kha. Ini gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian wal ghuslu man ghasalal mayyit. Orang yang habis memandikan jenazah. Itu juga sunnah mandi besar, Pak. Nah, mana Bapak Ibu petugas BSKM habis mandikan jenazah, kita juga mandi. Bukan dimandikan di situ pula, mandi di rumah masing-masing. Nah, kalau dimandikan di situ mandi wajib besar, itu wajib tuh. Itu awaknya meninggal sudah tuh kan. Ini orang yang memandikan jenazah juga sunnah mandi besar. Nanti ada beberapa tambahan termasuk orang yang ikut menguburkan jenazah.
Itu ada juga yang berpendapat demikian, juga sunnah nanti dia mandi besar. Kemudian wal kafiru idza aslama, orang yang baru masuk Islam, itu juga sunnah dia mandi besar. Ada orang baru syahadat, maka sunnah dia mandi besar. Kemudian juga wal majnun, orang yang baru sehat ketika dulu dia gila. Ada orang gila baru sehat juga disunnahkan mandi besar. Kemudian wal ghuslu indal ihram, mandi ketika akan ihram. Kemudian mandi ketika akan masuk kota Makkah, mandi ketika wukuf di padang Arafah, kemudian mandi ketika dia mukim di Musdalifah, kemudian mandi ketika dia akan melempar jumroh yang 3, mandi ketika akan tawaf, mandi ketika akan sa'i, mandi ketika masuk kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu beberapa sunnah kata para ulama dia mandi besar. Caranya sama dengan mandi yang wajib, cuman beda hukumnya saja. Ini kalau dia lakukan mendapat pahala, tak dia lakukan pun dia tidak berdosa. Kalau yang 6 tadi wajib, kalau tidak dilakukannya maka dia berdosa, tidak sah amalan-amalan yang dia lakukan setelah itu. Apa sebab? Dia dalam keadaan berhadas besar. Karena mandi ini menghilangkan hadas besar. Kalau wudhu itu menghilangkan hadas kecil saja. Maka karena mandi itu menghilangkan hadas besar, muncul pertanyaan, orang kalau habis mandi besar, wajib tidak dia berwudhu lagi? Wajib tidak kira Pak? Awak habis mandi ini ya, lalu kita mau sholat, wajibkah dia berwudhu lagi untuk melaksanakan sholat? Itu dibahas oleh ulama. Nah, ini contoh fikih nih Bapak Ibu sekalian. Nah, orang mandi itu mengangkat hadas besar. Otomatis ketika dia mengangkat hadas besar, hadas kecilnya pun terangkat. Artinya ketika orang selepas mandi besar, dia tak wajib lagi berwudu ketika dia ingin sholat. Tapi kalau dia mau berwudu, silakan, sunnah hukum wudunya. Maka kata ulama, wudu ketika dia akan mandi atau setelah mandi itu sunnah, tidak wajib. Karena hadas besar itu terangkat, otomatis hadas kecilnya pun terangkat juga. Kalau wudu hadas kecil, hadas besar tidak terangkat. Kalau hadas besar, otomatis hadas kecil pun terangkat. Kalau ditanya wajib atau tidak, jawabannya tidak wajib. Kalau Bapak Ibu tanya sebaiknya wudhu atau tidak, kata ulama sebaiknya wudhu. Nah, jadi jangan kita letakkan dulu hukumnya, baru kita tengok nanti mana lebih afdal. Maka kadangkala kenapa orang wudhu ada kekhawatiran ketika mandi atau selesai mandi mungkin ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa contohnya? Habis mandi, maaf, ketika dia berhanduk, gosok sana gosok sini, maaf, tersentuh kemaluan yang umpamanya. Kalau tersentuh, mandinya tidak batal, tapi wudhunya mungkin batal. Diulangnya setelah itu wudhunya, maka boleh saja dan harus kalau memang dia menganggap batal wudhunya. Atau habis mandi buang air kecil dia, apakah ngulang mandinya balik? Tidak, karena buang air kecil itu tidak menyebabkan orang hadas besar, tapi hadas kecil saja. Maka selesai mandi besar, kemudian kita mau sholat, buang air setelah itu, tidak perlu mandi diulang, wudhunya saja yang harus diulang. Kalau buang air kecil memang wajib wudhu balik, karena kita berhadas kecil, artinya ketika telah buang air besar, buang air kecil ataupun air besar tadi. Karena air kecil, air besar itu kita berhadas kecil namanya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ditetapkan oleh para ulama sehingga selesai mandi, kalau tidak ada yang membatalkan wudhu di dalamnya, tidak wajib seseorang itu mengulang wudhunya. Kalau dia mau mengulang silahkan, tapi afdal, sunnah, tidak wajib. Nah, itu letak hukumnya Bapak Ibu sekalian. Maka itu ketentuan kata para ulama, ketika seseorang dalam keadaan hadas besar, maka dia wajib melaksanakan mandi besar tadi. Ini sebenarnya banyak beberapa pertanyaan yang muncul karena mandi besar ini. Ada sebagian yang beranggapan, boleh tidak ketika seorang perempuan dalam keadaan berhadas besar, lalu kemudian dia menyiapkan makan.
Kan ada yang sering bertanya demikian. Ada perempuan dalam keadaan berhadas besar, dia menyiapkan sahur untuk orang lain, boleh atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, orang berhadas besar itu bukan najis. Nah, ini ada pula menganggap hadas besar berarti najis, tak boleh nyentuh-nyentuh makanan dia. Ada pula nanti mengatakan orang berhadas besar itu dia tak boleh memotong kuku, memotong rambutnya, kan ada sebagian. Ada satu riwayat Aisyah ketika dalam keadaan haid ia menyisir rambutnya. Orang ketika menyisir rambut tentunya ada bagian rambut itu yang terlepas kemudian nyangkut di sisir, itu biasanya rontok sebagian. Maka di dalam riwayat itu juga dikatakan demikian, ada beberapa helai rambut Aisyah yang kemudian tersangkut di sisir tadi. Lalu Nabi tidak memerintahkan Aisyah untuk menyimpan rambut tadi kemudian ikut dimandikan nanti ketika dia mandi besar. Artinya orang yang memotong rambut kemudian memotong kuku, kata ulama boleh-boleh saja, tidak haram dia melakukan itu ketika sedang berhadas besar. Cuman balik-balik tanya lagi, kalau ditanya mana afdal, kalau mau potong rambut, potong kuku, sebaiknya tidak dalam keadaan sedang berhadas besar. Ini bagian adab saja. Kalau kita bertanya masalah hukum, tidak ada masalah, kecuali nanti 10 hari di awal Zulhijjah. Nah, itu memang ada sebagian ulama yang mengharamkan. Mana Bapak Ibu yang ikut kurban 10 hari, 9 hari pertama sebelum kurban tadi disembelih, ada larangan motong rambut, motong kuku, mencukur semua rambut yang ada di badan, apapun bulunya yang ada di badan, ini tidak dibenarkan. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Mana yang ikut kurban saja. Yang tidak ikut kurban terserahlah, nak potong rambut, nak potong kuku, nak cukur segala macam bulu, terserah dia lah. Yang tak boleh ini adalah orang yang dalam keadaan ikut berkurban tahun itu. Kenapa demikian? Supaya nanti semua organnya, kukunya, rambutnya ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dari kurban yang dia sembelih itu. Selesai nanti disembelih kurbannya, maka silahkan dia potong rambut, kuku, segala macam bulu yang ingin dia cukur, silahkan selepas itu. Berarti 10 hari cuma larangan itu. Sedangkan untuk orang haid tidak ada larangan itu kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih. Sampai di situ dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ada Bu? Tak ada Pak? Lanjut nih. Saya yang bertanya Pak. Nah, silakan Pak. Ini kan bulan kemarin sama bulan ini kan apa yang kita dapat kan masalah taharah Pak. Kalau nggak salah ingat saya, bulan kemarin itu tentang tayamum Pak ya. Yang saya mau tanyakan, kalau tayamum ini kan pada umumnya kan debu Pak yang menyangkut di barang-barang yang sekitar kita lagi. Nah pertanyaan saya yang pertama adalah apakah boleh kita tayamum dengan tisu basah Pak? Tisu basah kan banyak dijual di market-market itu. Yang pertanyaan kedua, seingat saya Pak Ustadz mengatakan bahwasanya tayamum itu dilakukan setelah dengar azan. Nah pertanyaan saya pada waktu itu saya bertayamum tapi tidak ada azan Pak, karena yang saya lakukan adalah sholat duha. Sholat duha kan nggak pakai azan Pak. Nah itu kan Pak sah atau tidak sholat saya itu Pak? Baik. Yang pertama dijelaskan, syarat tayamum itu boleh dia mengambil debu yang manapun yang dia dapat dengan catatan dua. Tempat dia mengambil debu tidak basah dan tidak lengket. Dua itu ketentuan ulama. Artinya tisu basah berarti tentu tidak ada debu di sana. Maka tidak sah kalau mengambil debu di situ. Tentu tidak ada debunya karena dia basah. Kata ulama, tempat mengambil debu itu dua, tidak basah, tidak lengket. Jadi tidak bisa Bapak Ibu ngambil debu di tanah liat umpamanya lengket itu, bebekas nanti di wajah. Tapi kalau ke pasir kan tidak lengketnya, tidak ada basah di sana. Boleh kita ngambil ke pasir, boleh ke dinding, asalkan tidak basah. Kalau basah dia maka tidak ada debu di situ. Nah, jadi ketentuannya dua itu saja dan bukan tempat yang najis. Jangan ngambil debunya di atas kandang ayam umpamanya, banyak kotoran di sana. Nah, jadi ketentuannya dua, cari saja setiap tempat ini sebenarnya ada debu, cuma tidak nampaknya mungkin sama kita. Maka boleh saja di atas meja, di dinding, yang penting tidak basah dan tidak
lengket. Itu yang pertama. Kemudian orang yang tayamum berbeda dengan orang yang wudu. Kalau dalam sholat wajib, dia harus masuk waktu, bukan harus azan, masuk waktu. Kalau dia laksanakan sholat duha, tayamum, yang penting di waktu duha, maka tetap boleh dia tayamum. Yang namanya sholat sunnah tentu tidak ada azan, tidak ada iqomat, maka boleh saja dia tayamum, yang penting di waktu duha. Artinya, kalau dia tayamum, duha itu mulai dari syuruk nanti. Syuruk 6:05 dilewatkan 7 atau 10 menit, berarti 6:12. Dia tayamum di waktu itu sampai sebelum zuhur, 10 menit sebelum zuhur, maka sah tayamumnya pada waktu itu. Yang tak boleh berarti sebelum subuh dia tayamum umpamanya untuk duha, berarti kan waktu duha belum masuk. Artinya Bapak Ibu sekalian, tayamum itu bukan menunggu azan atau iqomat, yang penting sudah masuk waktu, baru boleh dia tayamum. Karena kalau belum masuk waktu, tidak sah tayamumnya. Karena syarat tayamum itu kan harus mencari air dulu. Kemudian kalau tidak dapat air, dia baru tayamum. Ini kan pengganti. Orang dalam keadaan walaupun dia sakit tak boleh terkena air, tapi tetap kata ulama tunggu masuk waktu baru boleh dia tayamum. Satu tayamum hanya boleh untuk satu sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh berulang-ulang. Kalau wajib cuma sekali. Artinya kalau orang tayamum sebelum isya harus nunggu masuk waktu isya. Atau dia maghrib tayamum ketika masuk azan maghrib. Nanti isya harus dia ulang balik tayamumnya. Tak boleh satu tayamum maghrib tadi dipakai untuk sholat isya. Tapi satu tayamum tadi boleh dipakai untuk sholat sunnah. Artinya ketika tayamum isya boleh untuk sholat qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya. Kalau ada tarawih, tarawih pun boleh dengan satu tayamum tadi. Karena ini sunnah. Yang tak boleh itu mengumpulkan wajib kemudian dengan satu tayamum. Kecuali nanti dalam bab jamak kata ulama. Itu kan memang dikerjakan dalam satu waktu, bukan dua waktu yang berbeda. Jadi ketentuannya tadi Pak, bukan harus azan tapi dah di waktunya. Jadi kalau tadi sama hukumnya dengan tayamum. Orang yang dalam keadaan punya penyakit, maka yang lewat 15 hari 15 malam masih keluar juga darahnya, istihadah. Orang istihadah wajib sholat. Tapi kapan wuduknya? Setelah masuk waktu. Tak boleh 5 menit sebelum maghrib ibu wuduk dulu. Nanti dah azan sholat tidak sah kata ulama. Apa sebab? Dia istihadah. Dia harus nunggu azan Allahu Akbar baru boleh dia berwuduk waktu itu, termasuk tayamum. Karena azan itu awal masuk waktu kalau dalam sholat wajib. Makanya kami katakan kemarin dah masuk azan. Tapi kalau seandainya azannya lambat di situ, asalkan dah masuk waktu, dia sudah boleh bertayamum. Itu tadi Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus Ustaz di tengah masyarakat kita kan sholat kan wajib kan, awalnya ditinggalkan walaupun kita lagi sakit kan. Kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa berbaring dengan isyarat. Jadi ketika orang tua atau mertua kita sakit saat di rumah sakit ini, yang mengutukan itu dia sendiri tak sah. Jadi bagaimana caranya dia berwudu atau bertayamum? Apakah anaknya atau bagaimana Ustaz? Soalnya ada pertanyaan seperti itu. Baik. Itu ya Pak ya. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Satu lagi. Satu lagi Ustaz, ada kasus ketika itu pasien ini dia berobat di Melaka. Kebetulan di sana itu ternyata ada yang jual debu. Nah, jadi di Indonesia kan biasa ustaz-ustaz mengisyaratkan debu-debu yang ada di sekitar. Ya. Jadi kami disuruh beli debu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dalam botol biasanya, pakai pasir ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika orang sakit, tidak usahlah sakitnya parah, tangannya dibalut semuanya, pakai perban. Apa ya? Dia mau tayamum. Bagaimana cara mentayamumkannya? Mahramnya. Yang paling afdal kalau ada anaknya yang laki-laki, kalau yang sakit itu bapak, anaknya laki-laki yang mentayamumkannya. Itu yang pertama. Kalau tidak ada anaknya bagaimana? Laki-laki yang ada di situ. Itulah yang boleh mentayamumkannya.
Ada dokter kah, ada perawat kah, suruh perawat tuh yang mentayamumkan. Karena tayamum itu kan tak ada menyentuh area-area tertentu, cuman wajah dengan tangan. Satu mazhab menyebut sampai ke siku, satu mazhab cuma sampai pergelangan tangan saja. Kalau dibalut dengan perban, atasnya saja yang diusap. Tidak perlu nanti dibuka pula perban dulu, dioles pula debu baru tutup balik, repot urusannya. Maka siapa yang mentayamumkannya, pertama kalau yang paling afdal anaknya. Kalau yang sakit ibunya, anaknya yang perempuan. Kalau yang sakit itu bapaknya, anaknya yang laki-laki. Kemudian kalau tak ada, maka siapa laki-laki yang ada di sana, seperti mungkin perawat atau dokter. Kalau itu masih bisa kita dapati. Yang repot kalau dia sakit di rumah, anak laki-laki tak ada, yang sakit bapaknya, macam mana kasusnya? Kan begitu pula yang mungkin lebih repot lagi. Maka dalam hal itu kata para ulama, anaknya yang bukan yang mahramnya tadi, maka boleh dia menolong mentayamumkan bapaknya tadi. Ini memang ada pendapat darurat namanya Bapak Ibu sekalian. Orang dalam keadaan ingin, kami ada di telepon kemarin, ada seorang bapak stroke, lumpuh dia, tapi dia tidak punya anak laki-laki di rumah itu. Dia hanya ada anak perempuan. Maka nanti ketika akan mandi, ketika akan wudhu, macam mana caranya? Karena dia cuma ada berdua di rumah itu, cuman bapaknya yang sudah tua, kemudian anaknya. Maka dalam kasus itu kami tengok beberapa fatwa para ulama, kemudian kita buka kembali kitab-kitab dalam kondisi seperti itu. Karena ini 5 waktu sehari semalam, tak mungkin manggil orang terus. Kalau sekali-kali mungkin bisa, tapi kalau 5 waktu harus memanggil orang, ya kalau ada orang, kalau tidak kan repot, dia akan melaksanakan sholat. Maka boleh anaknya yang merupakan mahramnya tadi untuk membantunya dalam proses tayamumnya, termasuk mandinya. Itu dalam keadaan darurat. Kemudian bagaimana dengan debu? Boleh saja kita pakai ini, karena di beberapa tempat memang ada, kami dapati dijual pasir itu di dalam botol biasanya. Maka kemudian ketika akan berwudu nanti dikeluarkan sedikit, diambil debunya, itu juga boleh Bapak Ibu sekalian. Karena sama dengan kita ingin berwudu lalu kita membeli air minum, karena tidak ada air lagi kita beli. Boleh tidak beli air ini untuk berwudu? Ya silakan aja, tidak ada masalah. Karena jual beli air, jual beli debu istilahnya tidak terlarang untuk melakukan ibadah dengan itu. Artinya boleh kita menggunakan debu tadi, cuman bagi pendapat kita, karena ini memang ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan debu itu harus dari pasir yang bersih dan suci. Maka itu tadi menggunakan debu yang dipakai di dalam botol tadi, atau untuk memudahkan dia khawatir. Contoh kalau di pesawat, khawatir dia di pesawat itu mungkin ada najis yang hukmiyah di situ. Kan najis itu ada dua Bapak Ibu sekalian, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu nampak bentuk, nampak dia wujudnya, ada aromanya, itu ainiyah. Ada najis itu hukmiyah, dia tak nampak bentuknya, tapi tadi ada bekasnya di situ. Nah, orang kadang sebagian khawatir ketika tayamum, jangan-jangan ada najis hukmiyah di situ. Kalau kita akan menyentuh tembok kan nampaknya bersih-bersih aja. Cuma tidak tahu kita entah ada kotoran yang lengket di situ tadi, kan tidak nampak sama kita. Nah, jaga-jaga ini sebagian mazhab menganggap lebih afdol kita ambil jalan yang paling aman, dicarilah pasir yang bersih, lalu dimasukkan ke dalam botol, dibawa kemana-mana kalau dia dalam keadaan safar. Ketika nanti mau tayamum, dikeluarkannya sedikit-sedikit untuk diambil debunya saja. Boleh. Artinya tidak ada larangan untuk memperjualbelikan itu atau bertayamum dengan pasir itu. Kalau tidak mau kita beli, ya mana nampak di jalan tu lah, tembok-tembok, dinding apa segala macam, itu je lah yang lebih simple, hemat lagi kan. Tidak perlu kita beli pasir yang dalam botol tadi. Ada lagi? Itu kurang lebih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tentang wudu nih. Suami istri batal tidak? Kalau bersentuhan Pak ya. Ada sejarah, ada obat mengatakan bahwasanya Nabi pada dalam berwudu itu menyebut Aisyah, dia sholat kalau saya nggak salah dengar. Itu satu. Jadi kapan mandi jenazah itu
ada sebagian batal, ada sebagian tidak. Suami istri itu suaminya. Baik. Riwayat Nabi mencium Aisyah bukan bab sholat tapi bab puasa. Nah, Nabi mencium istrinya ketika puasa, bukan ketika akan sholat. Maka itu kemudian ulama ini dalam bab sholat boleh tidak kalau sekedar mencium. Itu dalam bab puasa biasanya dibahas, boleh asalkan tidak sampai melakukan hubungan. Kalau itu batal, kena nanti kafarat. Sedangkan dalam bab wudu ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Dalilnya satu Pak dalam Al-Quran, cuman pendapat ulama memahami dalil itu banyak. Dalilnya apa? Yang membatalkan wudu aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Maka kemudian ulama memahami apa makna menyentuh ini. Sebagian mengatakan menyentuh itu asal tersenggol sedikit batal. Kan begitu. Karena menyentuh itu kan dalam bahasa kita kan begitu saja. Dalam kaedah bahasa Arab, la masa lam panjang, masa pendek, itu maknanya ada kurang lebih beberapa pendapat. Ada yang mengartikan la masa itu asalkan tersentuh batal. Ada yang memahami la masa itu saling bersentuhan. Awak pegang, tangannya dipegangnya, tangan awak balik gandengan, baru batal. Ada yang menganggap la masa itu menyentuh tapi dengan syahwat. Ada yang mengatakan la masa itu bukan sekedar menyentuh, tapi maaf berhubungan baru batal. Ini pendapat kurang lebih 4 pendapat ulama. Nah, kalau dalam kitab ini, karena ini mazhab Syafi'iyah, diambil yang paling berat. Yang paling berat maksudnya apa? Menyentuh sedikit. Asalkan tersenggol, batal. Nah, kan ini yang paling berat sebenarnya. Kalau yang paling ringan, kalau berhubungan baru batal. Kalau dalam pendapat ini, kalaupun tersenggol dia, terpegang dia, tidak ada masalah. Asalkan tidak sampai berhubungan. Kalau berhubungan baru batal dia. Ini pendapat yang mengatakan demikian. Maka kalau ngambil pendapat ulama yang menganggap la masa itu berhubungan, sekedar mencium, menyentuh, memegang segala macam, tidak batal wudunya. Tapi kalau kita mengkaji pendapat ulama Syafi'i, asalkan tersenggol batal. Nah, jadi kalau bapak naik motor dari rumah dengan ibu pergi sholat ke masjid, dah wudu, itu di panjang jalan bergandeng-gandeng tangan pula, batal wudu itu. Ngulang balik wudu nantikan sholat karena bersentuhan dia. Kalau dia tidak pakai alas tadi yang batal tuh. Nah, begitu pula dalam mazhab Syafi'i itu kalau bersentuhan kulit dengan kulit langsung. Kalau sekedar ibu tuh dipegangnya baju bapak, punggung bapak tidak batal, kan ada alasnya itu. Tapi kalau dipegangnya tangan bapak dari belakang batal tuh Pak. Tapi Rasul tidak pula ada kita yang bergandeng-gandeng tangan pula ke masjid kan. Nah, kalau itu batal. Maka ini kalau mana pendapat yang mau kita pakai terserahlah. Karena pendapat ini semuanya kuat ulama dalam menentukan dalilnya tadi. Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan memandikan jenazah? Apakah batal? Dalam mazhab Syafi'i iya, yang batal tapi orang yang hidup, tidak orang yang meninggal. Artinya kalau ada orang meninggal, lalu yang meninggal ini umpamanya bapaknya, lalu datang anaknya setelah dimandikan, diciumnya jenazah umpamanya. Apakah batal wudhu orang meninggal atau mandi orang meninggal tadi? Tidak. Orang meninggal itu tidak ada lagi batal-batal mandi dan wudhunya. Yang batal itu orang yang hidup tadi. Maka kalau istrinya tadi berwudhu, lalu dia ikut memandikan suaminya, tersentuh kulitnya, maka dalam mazhab Syafi'i batal wudhu istrinya. Nanti selesai dia mandikan itu, kalau dia mau ikut sholat jenazah, wudhu balik. Nah, yang batal cuman dia yang hidup. Suaminya tadi tidak perlu dimandikan ulang. Kalau dimandikan ulang repot, keluar nanti kotoran mandikanlah balik, keluar nanti kotoran mandikan balik, tidak jadi-jadi wak sholat. Asik mandi-mandikan aja. Maka itu ketika keluar kotoran jenazah itu setelah dimandikan biasanya cukup dibersihkan saja. Kan begitu biasanya kita lakukan. Tidak lagi dia dimandikan ulang karena dia tidak lagi batal wudhu dan mandi besarnya. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada Pak Rwi, silakan. Baik. Perjalanan umroh atau haji untuk di atas itu sebagian mengajarkan tayamum. Pengajian cukup diambil sedikit, batasan kita ukur dengan air. Ini kalau kita dalam masalah lapang itu kita bisa sampai 3 kali sampai. Ini yang kalau kita darurat di atas, kita ingin sholat sedangkan wudhu itu selagi masih ada air, maka jangan bertayamum.
Kamu ngerti kalau di pesawat itu ada sampai 600 orang di atas pesawat itu berapa batasnya air dan kalau berwudu harus bergantian berapa lama gitu. Nah jadi mana yang lebih pas batasan airnya juga atau bertayamum? Baik, syarat orang boleh tayamum itu ketika dia tidak mendapati air untuk berwudu. Artinya selagi ada air untuk berwudu dia wajib berwudu. Kecuali air itu adalah air yang kalau dia pakai berwudu tidak ada lagi yang bisa dia minum nanti, maka boleh dia tayamum. Ini darurat, dia cuma punya segelas air. Kalau dipakainya wudu nanti mati dia nih, tidak ada air minumnya lagi dalam keadaan bencana dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi itu boleh dia tayamum. Tapi kalau masih ada air maka dia wajib wudu. Mana batasannya? Di dalam berwudu itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Satu dengan cara ghuslu. Ghuslu dalam arti kata membasuh. Yang kedua mengusap. Nah, yang diusap itu diantaranya kepala. Itu kan diusap. Maka kata ulama, apa batasan seseorang itu membasuh? Membasuh itu air yang digunakan harus dikumpulkan dulu di tapak tangan. Lalu dipercikkan ke area atau bagian yang ingin kita basuh. Wajah itu dibasuh, bukan diusap. Sedangkan mengusap cukup membasahkan tangan saja, kemudian basahannya itu diusapkan ke bagian yang ingin kita basahi tadi. Maka ketika orang ingin berwudu, asalkan terkumpul sedikit saja air ketika membasuh, sudah sah wudunya. Makanya orang biasa dalam keadaan safar itu tidak pakai botol, ada yang pakai spray kadang. Kan ada Bapak Ibu sekalian yang pergi haji umrah kan pakai spray itu Pak ketika wudu. Boleh tidak? Boleh. Cuman ketika nanti wajah tidak boleh sekedar basah saja. Disemprot dia berkali-kali sampai terkumpul nampak air tadi tertampung di tangan. Nah, artinya air tadi tergenang. Ini membasuh namanya. Ketika air tadi sudah tergenang di tangan, boleh Bapak pakai. Karena wajibnya sekali cuman wudu itu. Membasuh wajah itu sekali. Kalau airnya banyak, maka sunnah 3 kali. Dia yang 3 kali ini tidak wajib Bapak Ibu sekalian. Yang 3 kali itu sunnah. Wajibnya cuma 1 kali saja. Ulama Syafi'i kenapa disunnahkan salasan 3 kali? Untuk kehati-hatian. Kalau nanti sekali itu tidak terbasuh seluruh anggota tubuh tadi. Jadi mana batasannya? Asalkan sudah terkumpul sedikit saja air tadi, kita ambil aqua tadi sedikit, tumpahkan ke tangan Pak, lalu kita usapkan ke wajah, kita basuh wajah, itu sudah sah sebenarnya. Jadi tidak harus berapa botol, yang penting tergenang sedikit. Kalau untuk tangan, untuk kepala tadi beberapa sekali semprot aja asalkan basah tangan udah cukup tuh, karena dia mengusap saja, tidak harus membasuh. Jadi bedanya membasuh dan mengusap. Membasuh itu harus dialirkan air di sana, mengusap cukup basahnya saja. Makanya kita kalau berwudu ketika membasuh kepala itu dibasahkan tangan lalu ditumpahkan. Basah-basahnya saja kita usapkan ke kepala. Tapi wajah tidak boleh. Kita basuh lalu kita tumpahkan airnya, kita usapkan ke wajah, tidak sah. Tapi harus ditampung air tadi, dipercikkan ke wajah. Jadi tidak ada takaran tertentu, mau sebotol aqua pun cukup sebenarnya, aqua kecil itu. Asalkan pandai kita caranya. Diambil sedikit, asalkan tertampung saja dia, tidak boleh sekedar basah saja tangan, maka sudah sah ketika kita berwudu. Itulah batasan tadi wudu, mana yang dibasuh, mana yang diusap sesuai. Yang diusap itu boleh dibasuh, yang dibasuh tidak boleh sekedar diusap saja. Itu ketentuannya Pak. Kalau kepala mau kita basuh boleh sebenarnya. Kalau mandi, habis mandi kalau kita basuh kan tidak masalah basah ke bawah. Kalau dalam keadaan berpakaian seperti ini kita basuh, kita tumpahkan air itu basah dia ke dalam, maka itu Nabi mengatakan diusap saja cukup. Jadi tidak ada batasan berapa botol harus ember. Yang penting yang mana dibasuh kita basuh, yang mana diusap kita usap. Itu saja ketentuannya, takaran ketika kita melaksanakan wudu tadi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Nah, ada Pak ya. Itulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian kajian kita pada subuh kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.